Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am wa tahannan wa tarham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Qala aidan, addibu awladakum ala thalathi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpikir, maka tidak ada perkara yang penting di dalam kehidupan manusia ini melebihi satu saja, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Apa yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepada kita, hadirin? Pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak akan ada habis-habisnya dimanapun kita berada. Akan tetapi kalau kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di dalam memperbaiki iman dan amal kita. Kalau iman kita bagus, bersih, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam hanya satu saja yang dipikirkan, yaitu bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana amal-amal kita sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dan siapa saja yang beriman mesti harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang maksiat harus bertobat dengan meninggalkan maksiat dan menggantinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat pun perlu bertobat agar taatnya lebih sempurna, hadirin. Orang yang sudah sempurna taatnya pun perlu bertobat agar lebih sempurna lagi. Mengapa orang terus bertobat? Karena tingkatan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, hadirin. Maka para nabi, bahkan sayyidul anbiya,
Maka Sayyidul Anbiya pun bertobat hadirin. Beliau beristighfar panjang-panjang. Hal itu untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan diri, memperbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tambah hari kita tambah tunduk, tambah taat, tambah dekat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari perbaikan adalah bertaubat. Bertaubat maknanya menyesali kekurangan-kekurangan yang telah lalu. Mengenai urusan apa saja yang kemudian niat menggunakan sisa umur ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah lewat hadirin. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dia bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai at-tawwabin, orang-orang yang bertobat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehabis sholat kita diperintahkan untuk istighfar. Apakah sholat itu maksiat? Tidak hadirin. Namun istighfar ini maksudnya sebagai orang yang beriman, kita akan senantiasa merasa bahwa sholat kita belum sempurna, belum cukup untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amalan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semalam suntuk tahajud, kemudian pada akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal lail, di dunia mereka sedikit sekali untuk tidur di waktu malam. Ma yahja'un, dan selalu memohon ampunan. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi dan sebelum fajar. Para sahabat radhiyallahu anhum merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan semalam suntuk itu belumlah sempurna hadirin. Yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencurahkan segala kemampuan zahir batin beliau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hayatnya beliau diperintahkan untuk istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maknanya ayat ini, walaupun kita sudah memperjuangkan agama habis-habiskan, kita merasa belum bisa sempurna hadirin. Meskipun sudah sempurna, masih ada yang lebih sempurna lagi. Maka sepantasnya kita bersyukur dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keinginan bertobat masuk di dalam hati seorang, maka timbullah keinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Keinginan untuk melakukan perbaikan itu pun pasti kita memahaminya tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati sudah mulai ingin melakukan perbaikan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Sebagaimana kalau kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kemampuan bagiku untuk mengerjakan perintah salat ini, tolonglah aku ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mulai melakukan perbaikan diri ini, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jika kita memulai amalan apa saja dengan bismillahirrahmanirrahim,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memperberkahi amalan tersebut. Dalam perjalanan menuju ridha Allah ini pasti banyak ujian dan tantangan hadirin. Maka dalam menghadapi ujian dan tantangan ini, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang diserahi urusan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, selesaikanlah ya Allah segala masalah ini. Kalau di dalam perjalanan menuju ridha Allah ini kita menemukan kemudahan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Maknanya segala puji bagi Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dan menyempurnakan kemudahan-kemudahan ini di dunia sampai di akhirat. Begitulah orang yang beriman, mulai beramal dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah-tengah beramal ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir beramal pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian hadirin? Karena tidak ada tempat perlindungan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang paling benar kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.